dan data ini menjadi penting ya. Meskipun awalnya kita berharap bisa dilakukan melalui pendekatan data desa presisi, tapi karena keterbatasan waktu dan lain halnya ya, juga termasuk jumlahnya dan seterusnya, maka ada beberapa hal yang kemudian kita yang tidak memungkinkan menerapkan. Sekaligus juga sebenarnya ada pendekatan yang perlu kita lakukan juga, dan ini menjadi penting, yaitu spasial. Dan teman-teman IPB, terutama di Fakultas Ekologi Manusia, melalui ketua timnya Bu Prof. Megawati, ini saya yakin bisa kemudian menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Intinya adalah dalam kegiatan ini saya kira beberapa tertib yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tertib metodologi ya. Jadi sebaik-baiknya informasi yang kita lakukan, kalau metodologinya tidak tepat, tidak baik ya, maka data yang akan terkolek juga tidak akan mungkin baik untuk menggambarkan kondisi existing dari kawasan transmigrasi. Untuk itu metodologi yang tepat akan memberikan gambaran yang tepat ya, dan perumusan metodologi ya, baik itu teknik sampling, teknik pengambilan datanya, kemudian teknik analitiknya, itu menjadi bagian yang tidak bisa kemudian terpisahkan dalam seperti yang kita lakukan hari ini. Yang kedua tentunya tertib output ya, ini bentuk kontrak ya, karena PKS-nya sudah, katanya di proses didapatkan, MOU juga sudah, maka kontrak yang kita akan lakukan. Nah, di dalam isi kontrak saya kira harus dipertegas ya outputnya, apa saja yang diharapkan dari Bapak Ibu sekalian, dari Kementrans, dan apa output yang bisa diberikan dari kami. Dan tentunya ini akan intens, kita akan berdiskusi nanti lebih jauh lagi melalui forum-forum koordinasi, rapat-rapat koordinasi di antara dua institusi ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tertib administratif ya, karena kita menggunakan dana negara, kemudian kita harus mempertanggungjawabkan dengan mekanisme dan sistem yang ada, maka teman-teman dengan tipe swakelola ini ya, tipe 2, saya berharap teman-teman dari FEMA, dalam hal ini tim di bawah kendali dan koordinasi Prof. Megawati, ini sedikit banyak juga harus menyisihkan pikirannya untuk bagaimana tertib administratif, terutama terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan dana kerjasama ini bisa kemudian diperhatikan sebaik mungkin, karena the next kita tidak berharap sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan dari BPK nantinya. Nah, saya warning ini karena ini penting untuk kita bekerja secara profesional dan terlebih lagi bekerja secara substansi. Karena harapannya substansi yang diinginkan dari Kementerian ini harus tercapai. Saya kira itu Mas Lukman yang bisa saya sampaikan ya. Terus diskusi aja, jangan ke lapangan dulu kalau belum ada kata final ya tentang metodologi, terutama terkait dengan teknik teknik collecting datanya dan teknik analitik datanya yang kita akan lakukan. Baik, terima kasih Prof. Sofyan sudah memberikan arahan kepada kami terkait dengan dua hal ya tadi. Kita sesempurna mungkin pada aspek substansi dan juga secara administrasi juga tertib. Terima kasih. Untuk berikutnya kami persilahkan mungkin. Iya, Ibu. Ini dari Pak Ses kami, Pak Nirwan sudah hadir. Oh ya, Izin, apakah ada sambutan yang ingin boleh Bu. disampaikan, Pak Ses? Boleh, silakan Bu. Silakan Pak Ses. Izin, Pak Ses, Nirwan, apakah ada yang ingin disampaikan terkait kegiatan pemuktahiran data potensi desa IPB? Ya, siap, makasih. Suara saya jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih
Ya mohon maaf ini karena dua Zoom jadi agak yang kami hormati Pak, ada Pak juga ya hadir. Kemudian Bu Ibu Profesor Dr. Megawati Simanjuntak, Wakil Dekan. Ada, saya lihat ada Pak Endah juga nih, dari staf khusus Pak Menteri, kemudian Pak Tommy hadir. Ya. Pak Sugeng mungkin ya, kemudian tim Siapa? dari Institut Pertanian Bogor, tim melaksanakan rapat pada hari ini. Tadi saya sudah menyimak ya, barangkali mungkin nanti makanya kita undang juga Pak Endah yang beliau juga sudah cukup punya pengalaman Siapa? malang melintang dalam pendataan ini. Mohon masukannya Pak. Kemarin juga kita sudah rapat itu Pak Endah dengan Pak Tommy dan juga Pak Sugeng yang cukup Siapa? PB. Jadi Bu Prof mungkin nanti kita akan dalami tadi kan sudah diurai walaupun memang itu belum terlalu ini tentang kuesioner ya. Intinya sebenarnya sama sih seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Kemarin di Bali bahkan Pak Menteri sudah meminta kami Dirjen Pengembangan Ekonomi sebagai penanggung jawab untuk peta komoditas kawasan transmigrasi. Jadi memang kegiatan ini memang ya terkait dengan pemulihan data potensi desa di Papua sangat penting. Dan kemarin juga kami sudah diskusi bahwa di Direktorat Perencanaan Teknis ya, karena kan ada dua sumber data nih nanti. Kita juga mengharapkan data yang akan keluar dari timnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Teknis. Makanya memang sebetulnya kami sangat tergantung sekali dengan kita bahwa sekali lagi dan bukan hanya itu akurasi juga sebagaimana yang kita sampaikan kemarin juga menjadi hal yang penting. Kami menyadari problem-problem nanti mungkin mohon diarahan juga baik Pak Tommy maupun Pak Endah terkait dengan masalah ini problem-problem pendataan yang sudah lama juga kita juga pahami bersama, tetapi memang saya cukup tinggi ya menyampaikan cukup tinggi kepada tim IPB bahwa dengan waktu yang mungkin sangat terbatas telah bersedia menerima tanggung jawab yang cukup berat ini membantu kami dalam rangka terkait dengan Renpra 2025 ini. Itu saja mungkin sambil jalan silakan mungkin nanti kita diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nirwan sudah memberikan arahan dan mengingatkan kepada kami semua. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya terkait dengan parameter dan juga strategi yang akan dilakukan nanti di lapangan. Sebelum kami buka untuk diskusi, mungkin dari Ibu Mega ada yang mau disampaikan lagi? Ya, baik. Terima kasih, Ya. Mas Lukman.
Bapak Ibu sekalian, ada satu opsi lagi sebetulnya yang bisa kita diskusikan bersama ya, terkait dengan penentuan jumlah pendapatan per kapita ya. Jadi saya coba share ya. Ya, ini eh, apa namanya secara diagram ya untuk eh, apa namanya eh, penentuan pendapatannya. Jadi teknik ini adalah teknik multi-stage sampling. Ya, multi-stage sampling ini kita bisa apa namanya mengkombinasikan beberapa teknik sampling, teknik penentuan responden. Artinya dari mulai level kawasan sampai dengan eh, responden itu kita berbeda-beda untuk ininya, untuk samplingnya. Jadi secara umum sampling itu ada dua, ada apa namanya random, ada yang non random atau non acak. Nah, untuk kombinasinya ini ada mengkombinasikan keduanya. Jadi ada yang random, ada yang itu dilakukan secara purposif ya atau secara sengaja ya. Nah, jadi untuk yang kawasan ya di sini ada kecamatan. Nah, dari kecamatan ini nanti ya eh, itu kita akan klasterkan berdasarkan seratanya ya. Jadi ada yang strata pertanian, ada yang non pertanian ya. Jadi kita harapkan ini akan bisa lebih menggambarkan ya, menggambarkan apa namanya potensi dari setiap eh, apa setiap kecamatan ya. Jadi ini ada klaster kecamatan, ini kita klasterkan ya, ada klaster pertanian, ada non pertanian. Jadi ada dua klaster pada akhirnya, ada klaster pendapatan klaster untuk yang strata pertanian ini dasarkan pada luas lahan, dan klaster non pertanian. Nah, dari apa setiap klaster ini kita akan apa namanya menstratifikasi ya, menstratifikasi desanya, mana desa yang apa namanya desa yang kita ambil berdasarkan em, apa luas lahan kurang dari 2 hektar ya, mungkin antara 1 sampai dengan kurang dari 2 hektar, kurang dari 1 hektar gitu ya. Nah, ini stratifikasinya ya. Nah, untuk yang ini, untuk yang non pertanian, kita lihat dari skala usahanya nanti ya. Kita lihat yang mayoritas ya. Untuk skala usahanya kita akan lihat dari skala usaha yang besar, sedang maupun yang kecil begitu ya. Nah, kemudian dari setiap desa ini nanti ya kita akan pilih secara purposif begitu ya. Plus ada informan di sini karena kita bukan hanya apa namanya pendapatan saja, tapi ada apa namanya yang terkait dengan parameter yang sudah disampaikan tadi begitu ya. Tapi secara khusus untuk yang apa untuk yang eh, pendapatan ini, selain dari yang sampel yang kita tentukan berdasarkan secara purposif yang tadi ya berdasarkan stratanya, kita akan juga menanyakan terkait dengan pendapatan kepada informan ya, apakah dia masuk kepada yang rendah, sedang, tinggi ya. Kalau memang nanti yang informannya itu masuk kepada yang sedang misalkan, maka kita kombinasikan dengan sedang yang rendah ataupun sedang begitu ya. Jadi tinggal kita kombinasikan saja nanti ya. Jadi yang penentuan sampel ini berdasarkan informannya masuk yang mana gitu. Untuk yang ini juga untuk yang non pertanian juga seperti itu. Nah, untuk penentuan sampelnya, berapa yang akan diambil di level desa, karena kita punya datanya hanya sejauh ini untuk populasi dari kawasan, ya, dan populasi dari kawasan itu menjadi dasar kita untuk menentukan berapa jumlah sampel untuk setiap kawasan. Nah, setelah dihitung nanti, artinya dimasukkan ke dalam rumus Lovin ya dengan apa namanya error apa 12% ya, itu kita akan dapatkan jumlah sampel yang harus diambil di kawasan tersebut. Nah, dari kawasan tersebut, dari sampel yang sudah ditentukan untuk kawasan tersebut, ya, kita akan bagi dengan jumlah desanya, gitu. Dari jumlah desa ini nanti akan bisa kita dapatkan berapa jumlah responden yang akan diambil di setiap apa, desa, begitu, ya. Jadi bisa jadi memang antara 1 sampai 3 orang, gitu, ya, untuk setiap desa. Ya, ini salah satu
opsi ya selain dari opsi yang tadi ya pendekatan yang sudah disampaikan oleh Pak Agri tadi ya apakah dari produksi kah ataukah dari pendekatan yang rumah tangga yang sudah disampaikan tadi. Ya, ini subject to discuss ya untuk kita bahas lebih lanjut ya kira-kira yang mana yang akan kita pilih. Barangkali itu Pak Lukman. Terima kasih. Terima kasih Prof. Megawati sudah menyampaikan alternatif yang lain ya untuk penarikan sampling, terutama untuk mengetahui pendapatan per kapita di tingkat desa. Dan tentunya unit analisisnya nanti ya untuk menggambarkan tingkat pendapatan per kapita di tingkat kawasan. Eh, dan itu yang menjadi kekhususan nanti ya di dalam melakukan pengambilan data di lapangan. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada informan di tingkat desa sebanyak 128 pertanyaan meliputi komoditas unggulan, kemudian kelembagaan ekonomi, kemudian aspek pemberdayaan masyarakat eh, yang totalnya 128 tadi. Itu nanti ditanyakan kepada informan di tingkat desa. Kemudian yang kedua adalah eh, mengumpulkan data terkait dengan pendapatan per kapita di tingkat desa dengan penarikan sampel. Tadi ada 3 alternatif. Yang pertama menghitung pendapatan rumah tangga. Kemudian yang kedua menghitung besaran produksi di desa, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di desa. Kemudian yang ketiga ini penarikan sampel secara multi stage ya tadi dikatakan Prof. Megawati, sehingga kita mengetahui berapa banyak responden di tingkat desa yang harus ditanyakan dan tentunya mempertimbangkan tadi stratifikasi lapisan atas, menengah, dan bawah berdasarkan luasan lahan pertanian yang dimiliki ataupun skala usaha kalau usahanya itu non pertanian. Untuk berikutnya mungkin kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ada di forum untuk bisa memberikan masukan tentunya untuk penyempurnaan instrumen sebelum kita betul-betul melakukan pengambilan data di lapangan. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Lukman. Iya, Pak Budi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ses, kemudian juga para stafsus, Pak Enda, Pak Tommy, kemudian Prof. Sofyan, Prof. Mega, dan Bapak Ibu sekalian. Saya sudah share kepada Mas Lukman, ada yang kebetulan juga Pak Lukman kami diminta untuk membuat juknis rentek PEPMT, sehingga kemudian kami membuat substansi ya, substansi apa saja yang ada di dalam rentek PEPMT. Jadi mungkin tidak usah di-share Pak, tapi saya kira mungkin barangkali nanti disermati, saya belum tahu yang 128 ya. Yang terakhir nanti mohon nanti di-share, nanti kemudian kita bisa melihat mana yang kira-kira masih belum ada, tapi saya tadi sudah ada yang beberapa yang dicoret ya, jadi sehingga kemudian saya kira nanti ada beberapa hal yang tidak perlu seperti badan pengelola dan sebagainya silakan, tapi yang dalam rentek memang harus ada, karena ini yang dikembangkan ke depan. Yang kedua, ini yang paling penting Pak, jadi ini mohon dipahami betul, bahwa yang ada itu yang dalam juga merupakan nomenklatur direktoratnya, yaitu pengembangan produk unggulan, bukan komoditas unggulan loh Pak ya. Jadi bedakan antara produk unggulan dengan komoditas unggulan. Nah ini tadi sudah jelaskan bahwa kalau yang komoditas unggulan selama ini sudah ditentukan oleh RKT, ya, di dalam RKT sudah ada, dan itu juga masih produk unggulannya dalam bentuk yang bahan mentah. Nah kita menginginkannya nanti Pak Lukman, Bu Mega dan sebagainya, yaitu produk unggulan. Jadi kalau misalkan kalau kita ada padi, sampai mana saja itu produk unggulannya. Jadi mungkin bisa juga sampai kepada apa namanya penganan snack dan sebagainya. Jadi ini tolong kemudian jangan hanya komoditas unggulan, tapi kita sudah sampai berunggulan. Jadi ini penting ya bahwa dipahami bahwa kita bukan lagi apalagi sektor, bukan ya, kita komoditas unggulan juga bukan, kita sudah sampai pada produk unggulan. Nah sehingga kemudian yang kedua bahwa cara pandangnya yang saya sudah tekankan pada rapat yang lalu adalah cara pandang kawasan, bukan cara pandang
desa. Jangan dibalik bahwa kawasan lalu kemudian baru dikonfirmasikan di desa. Apalagi selain yang sudah ditentukan ya, lalu turunannya apa saja. Sehingga kalau kita bicara berunggulan berarti turunannya apa saja. Nah, nanti bisa dilihat masing-masingnya pada pohon industrinya sampai di mana yang ada saat sekarang dan kemungkinan bisa dapat. Jadi kalau kemudian hanya kopi unggulan itu nanti gelondongan ya. Jagung, kemudian padi atau kemudian kelapa sawit, lalu kakao. Nah, pertanyaannya lalu kemudian unggulannya apa? Nah, ini yang tadi juga sudah dikatakan Pak Ses bahwa ingin data spasialnya tentang unggulan. Jadi bukan unggulan tapi berunggulan. Yang kedua, ini terkait dengan data spasial nih Mas Lukman, mungkin perlu konfirmasi juga nih. Jadi yang diberikan nantinya itu apanya nih kepada apa? Kepada Kementerian ya. Jadi bentuk apa nih yang diberikan? Nah, apakah nanti sifatnya statis, kemudian ataukah dinamis sehingga kemudian pihak dari Kementerian bisa misalkan kalau ada updating seperti apa dan sebagainya. Jadi ini karena juga di Kementerian sudah punya Sibukat sehingga dengan data yang terbaru ini bisa memperbaiki data yang ada di Sibukat. Jadi perbaikannya lebih ini. Nah, pertanyaannya tadi bahwa nanti data yang diberikan apa untuk yang ini, kemudian nanti bagaimana kalau ada seperti tadi bahwa untuk yang updating dan sebagainya mungkin nanti perlu diinikan lah dengan ini antara dari Direktur Rentek dengan itu harus jelas. Jadi jangan sampai kemudian datanya hanya JPEG atau apapun, ya ini nanti nggak bisa diapa-apain ya. Jadi ini yang penting juga Mas Lukman supaya kita juga ada dari pihak kementerian juga bisa memperbaiki ya updating dan sebagainya. Apalagi kemarin yang kita diskusikan dengan Pak Tommy bahwa kalau bisa real time, wah itu lebih hebat lagi. Jadi ini tentunya suatu hal yang sangat baik dari IPB ya memberikan sumbangsi bahwa dalam rangka untuk tadi ya untuk khususnya beberapa hal ya dalam hal ini khususnya PMT. Nah ini Pak Lukman ini ada beberapa hal yang pertama dari substansi masing-masing direktorat ya ada 4, tapi juga perlu juga mengenai substansi lintas bidang. Jadi ini yang kemudian yang terkait dengan PMT saya kira. Jadi yang terkait dengan PMT. Nah, saya kira saya sudah sebutkan di situ. Nanti saya nggak usah diinikan. Nanti monggo dicermati saja Pak Lukman ya dicermati saja mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Karena kalau dalam Perentek tetap harus ada semuanya. Nah, kemudian kalau datanya kemudian bisa disediakan secara dari pihak IBB silakan ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi ini sudah baik itu yang dari bidang kelembagaan ekonomi, pengembangan berunggulan, promosi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat sampai ada yang namanya lintas bidangnya, cross cuttingnya sudah ada di situ. Jadi mengenai misalnya tentang sarprasnya dan sebagainya. Sarpras dalam rangka untuk PMT, bukan sarpras yang lainnya, tapi dalam rangka contohnya bahwa dari kawasan ke pelabuhan dalam rangka ekspor dan sebagainya. Ini kan penting ya. Jadi kita bukan berarti mengalihkan sarpras yang lainnya, tapi cukup dalam kaitan dengan atau mungkin dari itu ke arah sentra produksi dan sebagainya seperti apa. Ini saya kira perlu di situ. Monggo nanti Pak Lukman diinikan. Dan yang ketiga, kalau memang bisa dilakukan dan juga validasinya baik itu tidak apa-apa. Jadi ada kombinasi tadi sudah jelaskan yang oleh terakhir oleh Prof Mega ya bahwa itu kita melakukan cluster certified nanti proporsional yang penting. Jadi nanti soalnya ada beberapa yang kemudian banyak penduduknya dan sebagainya kita harus proporsional purposive sampling karena data frame atau data populasinya kita nggak punya. Jadi nanti kita ada konfirmasi dengan mungkin nanti pihak dinas ataupun juga pihak kecamatan untuk menentukan siapa saja yang menjadi ini dan sesuai dengan stratifikasi yang tadi. Jadi harus proporsional juga karena nanti jadi Bu Mega kami sudah menghitung kalau margin errornya 12 tambah banyak Bu. Kalau menurut saya 13% sudah cukup yaitu sekitar 69 atau 70. Jadi nanti tinggal kalau ada desanya berapa tinggal nanti kalau cuma hanya ada desa 14, berarti dalam satu kawasan, berarti kita per desa ada 5 dan sebagainya. Karena kalau kita lihat, kalau 69 kan susah dibagi-baginya. Jadi kalau itu kita bulatkan silakan 70. Dan seperti itulah kira-kira. Jadi itu yang barangkali saya sangat setuju kalau kemudian ditambahkan lagi tentang dari sisi produksi keseluruhan di desa. Tapi kemudian pertanyaannya adalah sejauh mana si informan itu bisa mengetahui produk-produk yang ada di sana dan juga kemudian ini yang kelemahannya kan di situ. Jadi kalau kita menghitung tadi dari sisi produksi desa itu sangat bagus ya. Jadi produk desa kemudian dibagi dengan itu bagus. Tapi tadi permasalahannya kita
si informan itu belum tentu mengetahui semuanya mengenai produk yang ini kan ada desa, jadi yang produksi di desa. Ya, bukan hanya tadi kan pertanian, kalau itu kan bukan hanya pertanian, mungkin non pertanian dan sebagainya, sehingga kemudian kita bisa menghitung totalnya, lalu dibagi dengan kalikan dengan pendapatannya, dikurangi dengan biayanya dan lain-lain, maka kita akan bisa memperoleh nanti pendapatannya dibagi dengan jumlah seluruh warga, nah, maka kita bisa mendapatkan per kapita. Itu salah satu pendekatan, tidak apa-apa ya. Kalau memang, tapi tadi bahwa dari sisi kesahihan ya, kesahihan datanya seperti apa. Karena penting sekali jangan sampai kemudian tadi karena si informannya ini juga tidak mengetahui betul semuanya, karena ini kalau produksi betul-betul rinci. Nah, ini data produksinya, data apa namanya apa harganya, kemudian juga berapa kali dan sebagainya, ini memang agak susah kalau kemudian hanya satu informan. Nah, ini kalau memang bisa dilakukan itu sangat baik. Jadi sebagai pembanding antara yang tadi sudah apa kita cluster certified proportional sampling itu akan sebagai pembandingnya boleh dengan yang tadi ya. Cuma tadi bahwa validitas datanya seperti apa. Jadi ini sangat penting Pak Lukman dalam hal tadi saya setuju dengan Profesor Sofyan Syah bahwa ini jangan sampai kemudian turun lapangan sebelum kemudian disepakati bersama ya. Baik itu dari sisi substansinya ataupun juga teknik samplingnya dan sebagainya, supaya jangan sampai nanti kemudian ada klaim ya dari klaim. Jadi kalau sudah itu, kalau menurut saya ini Pak Lukman, Bu Mega ya, ada semacam ya apa ya, bukan BAP artinya persetujuan bahwa seperti ini yang diminta oleh Kementrans, kemudian nanti baru ke lapangan. Jangan sampai kemudian ada klaim, misalnya kalau nanti ada klaim kan, wah ini sudah ada loh yang diminta ini loh, yang diminta kan, yang diminta ini dan sebagainya, teknik samplingnya seperti ini, apa outputnya seperti ini, sehingga kemudian walaupun dalam SPK ada ya, tapi kemudian mungkin kalau dalam SPK tidak terlalu detail mengenai tadi ya sampling dan sebagainya. Nah, ini perlu kemudian ada hal-hal yang segera disepakati, nah baru kemudian turun ke lapangan. Tapi tadi sekali lagi yang terakhir Pak Lukman, itu yang penting adalah outputnya seperti apa, khususnya yang spasial ya, yang spasial itu seperti apa yang mau diberikan kepada Kementrans, data spasialnya apa gitu. Demikian Pak Lukman, Bu Mega, Pak Sofyan, Pak Ses, Pak Tommy, Pak Enda, tadi saya lihat ada Pak Enda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi sudah menyampaikan beberapa masukan ya kepada kami terkait dengan produk unggulan ya, tadi sudah diingatkan. Dan memang di dalam 128 parameter itu kita berbicara juga soal hilirisasi produk ya. Dan di dalam salah satu pertanyaan pada aspek itu kita tanyakan bagaimana untuk produk unggulan ini gitu. Kemudian terkait dengan data spasial, apakah hadir ya di sini Bang Elson? Nah, untuk data spasial ini memang nanti akan ada output berupa peta yang menggambarkan potensi di setiap desa, di mana wilayah komoditas unggulan desa, kemudian sarana prasarana yang menunjang produk unggulan desa, itu nanti akan ada petanya. Kemudian yang kedua itu ada database spasial, biasanya berupa CSV ya, apa mungkin Mas Afan SAP ya, Ya. begitu Pak Budi. Mas Lukman, ini mohon ini lagi bahwa kita unggulan kawasan loh Mas, jadi bukan desa ya, jadi tapi dipandangnya dari desa. Jadi jangan dibalik Mas. Jadi tetap bahwa ini perunggulan kawasan ya, tapi datanya diambil dari desa. Jadi kalau dari desa nanti banyak sekali unggulannya. Jadi nanti kan tadi ya Mas ya, jadi dari unggulannya apa, dan juga tadi kalau bisa itu bukan lagi pada komoditas, tapi pada produk unggulan. Demikian Mas Lukman. Terima kasih sekali, ini saya kira sudah oke, tinggal mungkin detailing lah. Kalau boleh nanti kami juga minta di-share lagi Mas Lukman supaya bisa dicermati yang 128 itu ya Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Budi. Dari Bapak Ibu tim IPB, mungkin ada yang mau merespon tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Saya persilakan. Saya boleh ngasih masukan Pak? Pak Saya Enda Pak. Pak Enda ya.
Ya, saya tuh tertarik ya Pak ya sama gimana sih sebenarnya metodologi untuk mengidentifikasi produk unggulan. Setahu saya, kalau nggak salah saya ngobrol waktu di Bali baru-baru ini sebenarnya participatory gitu ya, interview ya Pak. Iya, betul Pak. Kita Oke, melakukan wawancara mendalam kepada oke. keinforman di desa ya. Oke, ya ini satu hal gitu ya. Tadi juga saya tertarik sama Pak Sofyan gitu ya. Karena ada sebenarnya ini kan kita bicara ke sampling gitu ya. Sampling part respondennya itu berapa kredibel ya. Terusnya di dalam lokasi tadi seperti Pak Budi bilang bahwa ini kita bicara transmigrasi gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami juga gitu ya. Jangan sampai saya ambil contoh ya Pak ya. Waktu di Bali baru-baru ini saya diskusi sama stafnya Pak Apollo ya. Di dalam ini salah satu ada input di mana kita pengen melakukan apa ya pembangunan rumah sagu ya itu di daerah Salor. Padahal kalau kita lihat Pak di daerah Salor itu adalah daerah pertanian padi ya. Tentu Bapak ya sebagai orang orang apa pertanian lebih tahu bahwa yang namanya sagu itu sebenarnya ada di daerah rawa ya. Jadi saya agak agak cemas gitu ya. Maksudnya perlu benar-benar metodenya proof bahwa ini benar-benar merefleksikan eh, komoditas unggulan dan produk unggulan. Saya Pak boleh share Pak. Silakan Pak, silakan. Oke, saya share Pak. Karena saya pengen gambarin juga satu hal gitu ya Pak ya. Kelihatan Pak? Iya, terlihat. Oke Pak. Ini adalah daerah di Salor. Ya, kalau dilihat sebenarnya Salor ini konsentrasinya ada di tengah sini Pak. Ya, penduduknya saya ngelihat gitu ya. Nah, ini adalah daerah pertanian. Jadi kalau kita kurangin ya, kemarin ada rekan ke Demande. Ini kalau kita lihat ini daerah kosong Pak. Ya, saya coba cross lagi tadi terkait dengan desa ya Pak ya. Jadi kalau desa kita lihat ini saya cross batas desa ya. Nih, batas desa. Jadi memang harus agak hati-hati gitu ya. Kalau kita pakai sebentar Pak. Oke. Nah, ini jadi desa-desa di sini Pak, desa-desa yang kosong. Ya, desa kosong. Desanya itu ada di sini konsentrasinya. Jadi dalam mengambil sampling ya, perlu kita memperhitungkan benar nggak ya, cukup nggak merepresentasikan masyarakat di wilayah transmigrasi. Saya coba cross ya. Ini Pak ya, kawasan transmigrasi itu ada di sini Pak. Oke ya. Ini kawasan transmigrasi ini ada di sini gitu ya. Dan ini sorry, lokasi transmigrasi ada di sini dan ada di sini. Tapi ini kawasan transmigrasi. Jadi agak nah ini agak tricky gitu ya Pak untuk dalam mengambil sampel. Saya bandingin gini Pak. Ini Bapak kalau lihat ya, Bapak bisa lihat bahwa ini adalah daerah pertanian, bahwa ada input. Ini adalah daerah sagu. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Ya, saya ambil nih ini Pak. Ya, jadi ini saya ambil ke sini Pak ya. Saya pakai masuk ke Google Satelit gitu ya. Nah, Bapak perhatikan bahwa ini daerah-daerah sawah ya. Jadi penting gitu ya untuk memperhatikan juga konteks wilayah tersebut. Sekarang kalau saya geser ke
paling kurang ada salah satu kawasan yang sekarang digadang-gadang sebagai daerah apa? Daerah 1 juta hektar. Dan kalau kita lihat itu daerah-daerah gambut, Pak. Ya, nggak relevan untuk sebenarnya menjadi daerah sawah. Tapi oke lah, itu bukan wilayah cakupan kita. Tapi poin saya jadi kembali lagi dalam pengamatan ini penting juga kita untuk memperhatikan konsentrasi masyarakat di wilayah transmigrasi, karena sekarang kalau kawasan tersebut tadi saya ambil batas desa seperti ini, ya ini daerah kosong gitu ya, daerah kosong. Jadi penting Pak untuk benar-benar kembali seperti Pak Sofyan sebutkan bahwa metodologinya benar-benar dan benar-benar proven dan juga sampel size-nya representatif. Itu Pak masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Enda. Kebetulan tim IPB yang di bidang spasial belum hadir ya, berhalangan Pak Elson, atau dari teman-teman IPB yang lain, Mas Afan mungkin ya, bisa merespon Mas Afan? Ya, tentunya Pak di dalam aktivitas ya. Iya, Pak Lukman mungkin izin menambahkan ya. Pertama mungkin dari aktivitas ini rencana awalnya adalah pemuktahiran data ya terkait dengan potensi desa. Kemudian ada data spasial di dalamnya untuk menggambarkan seperti apa sih potensi desa itu ketika kita ingin spasialkan. Nah, muatan dari data spasial itu tentunya juga merepresentasikan dari hasil pemuktahiran data yang kita ambil menggunakan survei tadi. Nah, memang apa namanya, beberapa parameter itu ada yang sifatnya dia ambil menggunakan data survei tadi berupa form pertanyaan, dan memang rencananya itu memang digunakan validasi berupa di mana sih kalau dia berbicara soal lahan, maka di mana lahan-lahan tersebut yang memang digunakan untuk produksi. Nah, terkait dengan output, memang pertama terkait dengan data form tadi berupa tabular ya, kemudian didampingi juga dengan SHP ya berupa sebaran-sebaran apa namanya lahannya di mana. Paling seperti itu sih yang saya coba pahami ya berdasarkan beberapa diskusi. Cuman tadi menarik juga dari Pak Enda ya, ketika kita memang melakukan penentuan komoditas unggulan tadi ya, memang kalau tadi kita bicaranya kawasan, berarti kita coba menghimpun data-data komoditas yang berada di desa-desa yang berada di satu kawasan tersebut. Jadi bukan komoditas unggulan yang diutamakan di dalam satu desa tersebut ya. Paling itu sih yang coba kami pahami. Nanti ini juga sebenarnya bisa kita sandingkan juga dengan data-data yang lain ya. Apakah itu berdasarkan apa namanya kualitas lahan ya, mungkin juga di dalamnya ada metodologi evaluasi lahan ya. Jadi kita tidak hanya berbicara soal produksinya, tapi juga kita bisa evaluasi lahannya, sehingga kita bisa mendapatkan di mana sih lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan, atau lahan-lahan yang sekarang secara aktual mereka menanam sebuah komoditas. Nah, ini juga mungkin menjadi pertimbangan kita ya ke depan, apakah dalam menentukan komoditas unggulan di suatu kawasan itu mempertimbangkan juga terkait dengan ke apa ya fisik dari lahan tersebut. Paling itu sih Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Afan. Ya, memang metodologi yang dilakukan itu sebetulnya kita mengadopsi ya pendekatan yang biasa dilakukan di pendekatan data desa presisi, inovasinya Prof. Sofyan. Jadi antara data sensus itu dikombinasikan dengan data spasial. Artinya data-data berupa angka-angka numerik ataupun deskriptif itu bisa dibuktikan secara spasial. Nah, begitupun di dalam aktivitas pendataan pemutakhiran ini kita mengkombinasikan tadi ya data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan survei,
kemudian divalidasi kembali dengan pendekatan spasial. Di dalam wawancara mendalam itu ditanyakan soal komoditas unggulan, kemudian produk unggulan yang dikembangkan desa, dan dengan pendekatan spasial ini dilakukan penitikan betul nggak komoditas unggulannya padi, kemudian di mana padi itu dikembangkan di wilayah desa, dan itu diambil titik koordinatnya. Begitupun juga dengan sarana prasarana penunjang komoditas unggulan juga diambil titiknya, dan setelah proses penitikan ini tentunya dilakukan pengolahan data spasial untuk nanti di diolah menjadi peta potensi eh, kawasan di tingkat desa, kemudian baru bisa dilakukan analisis data spasialnya seperti apa. Mungkin itu Pak Enda selaku staf sus ya. Ini mohon maaf baru tahu informasinya. Demikian Pak Enda dan Pak Budi. Dari Bapak Ibu yang lain, Ibu Mega mungkin ada yang Ya. mau direspon, silakan Bu Mega. Baik, terima kasih Pak Lukman. Jadi saya tadi apa namanya agak ini juga ya kaget juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi ya, bahwa arahnya memang lebih kepada produk unggulan, bukan komoditas gitu ya. Karena implikasinya ini akan eh, besar ya gitu ya. Karena dalam memutuskan produk unggulan kan kita harus lihat dari apa namanya keunggulan komparatifnya, kemudian nilai tambahnya, manfaat ekonomi gitu ya. Jadi banyak ada beberapa parameter yang harus kita gali ya, dan biasanya bisa dilakukan secara FGD ya, karena dengan satu saja rasanya tidak mewakili gitu dari apa yang pernah kami lakukan di Sumatera Selatan ya, di Kabupaten Pali. Kebetulan kami diminta untuk apa namanya melakukan eh, apa namanya penelitian terkait dengan apa sih produk unggulan di kabupaten tersebut begitu. Nah, levelnya adalah level kabupaten ya. Nah, itu tidak bisa apa namanya asal menentukan gitu ya. Artinya dengan satu informan saja rasanya tidak cukup begitu ya. Pada saat itu kami apa namanya mengumpulkan dari pemerintah, kemudian dari apa namanya pelaku usaha gitu untuk menentukan secara bersama-sama produk unggulan apa yang apa namanya yang ada di eh, kabupaten tersebut begitu ya. Nah, sekarang yang mungkin saya mau apa namanya tanyakan, nah ini produk unggulan yang tadi dimaksudkan oleh Pak Budi, apakah itu untuk level desa ataukah level untuk level klasternya atau kawasan saja gitu. Artinya apakah satu kawasan itu satu produk unggulan begitu. Ya, ini pada level mana tidak bisa asal menentukan, ini khawatir nanti kalau kita hanya menggunakan satu informan saja untuk menentukan produk unggulan itu akan bias gitu ya, belum tentu akurat gitu ya, karena ada berbagai parameter keunggulan lokalnya, kemudian daya saingnya juga, nilai tambahnya, apakah dia mampu menyerap tenaga kerja, potensinya untuk berkembang seperti apa, itu parameter-parameter yang kita harus gali gitu terkait dengan penentuan produk unggulan ini ya. Mungkin beberapa pertanyaan itu yang saya minta ini ya apa namanya penjelasan dari Pak Budi. Terima kasih. Baik, Pak Lukman izin. Iya Pak, silakan langsung saja Pak Budi. Baik, terima kasih Prof. Mega. Jadi memang apa yang diminta Bu Mega adalah bahwa sesuai dengan nama direktoratnya, yaitu produk unggulan. Nah, ini yang tercantum kalau kita lihat di RKT, memang produk unggulannya masih bahan mentah. Jadi seolah-olah itu sama dengan komoditas unggulan, bukan. Jadi memang di situ misalkan di dalam RKT jagung. Nah, ini kan yang dimaksud itu jagungnya jagung pipilan ya, jagung pipilan, kemudian juga kalau padi ya masih gabah. Nah, kadang juga nah ini kan kalau kita sudah bicara mengenai unggulan, tentunya kalau untuk yang jagung misalnya sampai di mana kan? Nah, kita bisa lihat dari memang betul Bu Mega tidak bisa kemudian ditentukan pada saat di situ ya, tidak bisa karena kita lihat dari aspek kawasan. Jadi ini kawasan karena disitulah kita akan bisa menentukan bahwa jagung yang ada di sana itu apakah bisa dibuat sampai kepada
minyak jagung, wah nggak mungkin nih kalau minyak jagung kan bisa dilihat dari skala usaha dan sebagainya. Atau mungkin hanya sampai ke tepung maizena misalnya, wah juga nggak mungkin. Wah ini cuma hanya sampai ke marning ya. Marning itu jagung yang digoreng ya. Itu seperti itu kira-kira. Jadi ini yang namanya perunggulan dan itu biasanya tidak di level, bisa juga di level desa, tapi kalau di level desa yang kita harapkan sebenarnya bukan di level desa, tapi di level kawasan, Bu. Jadi kalau di level desa nanti banyak sekali, tapi kalau di kawasan kita akan bisa menentukan nanti seperti apa. Tapi harus melakukan bukan langsung dari raw material langsung kemudian tidak, tapi harus dicek lagi tadi ya, Bu. Memang betul nanti ada beberapa analisisnya yang kemudian kita bisa tentukan bahwa ini misalkan tadi dari jagung bisa sampai kepada yang namanya minyak jagung. Itu kan harus hitung dulu tuh dari sisi technically secara teknologi kita layak, secara ekonomi layak, secara sosial juga layak seperti apa. Jadi itu yang barangkali Bu Mega, bahwa tidak langsung bisa dari yang raw data kemudian langsung dimasukkan, tidak. Harus kemudian diolah dulu dengan beberapa ini kemudian baru kita bisa lakukan. Tapi ada beberapa teknik, Bu, ya, yang kemudian kita bisa lihat secara umum, mungkin misalnya ya, bahwa untuk perunggulan itu misalnya ya sekurang-kurangnya 50% lebih itu merupakan, kalau yang ini merupakan pertanian, itu adalah penggunaan lahannya sekurang-kurangnya 50%. Kemudian juga jumlah masyarakat transmigrasi yang terlibat sekurang-kurangnya 50%. Misalnya seperti itu ya. Sehingga kemudian tidak hanya pada beberapa komoditas yang kemudian diusulkan oleh beberapa orang lalu kemudian jadi perunggulan. Nah, itu tidak ya, itu mungkin barangkali perunggulannya tingkat desa ya, atau tingkat SP. Nah, ini bisa, jadi jangan lupa bahwa ini selalu kembali kepada kawasan. Jadi kita tidak bicara mengenai SP atau desa, tapi ini bicara mengenai kawasan. Nah, jadi kembali, dan kemudian yang kedua, Bu, berapa jumlahnya? Ya bisa tidak satu ya, bisa ada nanti mungkin barangkali kemudian nanti kita juga membuat namanya penyusunan prioritas, mana yang utama tadi, Bu, dengan berbagai ini ya, bukan hanya kalau yang namanya kita menggunakan RCA atau apapun yang lain atau KHP ataupun MDS itu hanya sifatnya adalah dari sisi konten. Tapi mungkin tadi kita cek lagi tuh berapa jumlah dari sisi misalnya luasan lahan yang untuk pengusahaan perunggulan tersebut. Berapa jumlah masa transmigrasi yang terlibat dalam perunggulan tersebut, sehingga kemudian dikatakan bahwa inilah yang menjadi perunggulan kawasan, dan itulah yang nantinya tadi yang dikatakan oleh Mas Lukman ya, ada hilirisasi ataupun industrialisasi seperti itu. Jadi itu kira-kira, Bu, memang yang ada saat sekarang baru perunggulannya dalam bentuk raw material. Jadi jagung masih pipilan, kemudian padi masih gabah kadang ya, masih gabah. Ada beberapa yang sudah beras, tapi seperti itu. Jadi ini perunggulannya masih di sana. Ya, nah, nanti selain yang tadi ada yang mungkin existing, kalau Ibu mau dari IPB memberikan masukan yang baik, ya mungkin ini kalau kemudian mau dilakukan hilirisasi maupun industrialisasi, maka yang paling memungkinkan adalah ini. Tidak usah sampai seluruh pohon industri dikasihkan, tapi bahwa ini yang memungkinkan adalah ini. Nah, itu yang barangkali, Bu. Jadi saat sekarang kalau Ibu potret yang ada sekarang, kebanyakan masih sifatnya adalah raw material, perunggulannya ya. Jadi namanya jagung, lalu disebutlah jagung, padahal sebenarnya yang benar perunggulannya adalah jagung pipilan. Nah, itu yang benar gitu ya. Padi yang benar adalah gabah atau sudah beras. Jadi yang di dalam RKT masih tadi, Ibu, ya, masih seperti tadi ya. Dan dianggapnya bahwa itu masih merupakan seperti komoditas unggulan. Padahal sebenarnya itu merupakan jagung pipilan dan sebagainya. Demikian, Bu Mega, ini tadi bahwa kita levelnya atau arasnya aras kawasan, bukan aras desa. Nah, tadi makanya kemudian yang tadi dikatakan oleh Mas Agri itu jangan dibalik. Jadi kita melihatnya dari semacam helikopter view ya, dari atas, kemudian nanti didukung datanya dari bawah. Nah, satu lagi nih, Bu, mohon maaf nanti saya akan sebagai, tapi ini mumpung masih ingat nih Bu Mega ya, bahwa di kita pun juga kalau memang ini sebagai tambahan karena ini tidak akan mengurangi tadi, yaitu mengenai kegiatan dari KLDMBU, Bu, di desa. Jadi pada tahun itu apa saja? Nah, itu kalau mungkin ada silakan. Karena ada juga yang namanya, kalau di sana ada trans gotong royong, dan juga ada yang namanya IKU juga, termasuk IKU juga, IKU distribusi. Ini hanya melihat, memotret saja itu kan ada tidak kegiatan yang tahun yang sekarang ini
dari KLDMBU, apakah dari transmigrasinya sendiri kementeriannya, apakah dari PU-nya, dari itu. Kalau bisa ini tambahan saja. Saya kemarin soalnya diskusi dengan PSKT, nah ini amanah ya, jadi takutnya nanti kemudian orang PSKT-nya nanti kemudian kok nggak ini. Jadi ini hanya saja, mohon tidak usah kemudian direspon apakah bisa atau tidak, silakan nanti dipikirkan aja apakah bisa atau tidak. Kalau nggak bisa juga nanti nggak apa-apa, karena ini waktunya terbatas dan sebagainya. Jadi itu saja Bu, kalau mengenai produk unggulan, dan yang kedua mengenai kegiatan terkait dengan IKU yang keempat, IKU Kementerian yang keempat mengenai dukungan dari KLDMBU. Demikian Bu Prof. Mega dan juga Pak Lukman, terima kasih. Ya, Mas Lukman, saya bisa respon ya, supaya clear. Oke, ya Pak Budi, memang kita selalu bicaranya ininya adalah kawasan, tadi tetap sebetulnya yang kita ukur desa begitu ininya ya, walaupun apa namanya pada akhirnya ini selalu ini kawasan gitu, datanya tetap dari desa gitu. Nah, ada dua hal. Yang pertama, saya lagi berpikir tekniknya ya gitu, tetap sebetulnya itu dari desa, Pak Budi gitu ya, kita tetap harus melihat apa produk unggulan di desa itu ya, kemudian nanti untuk menjadi kawasan, untuk lahir produk unggulan kawasan berbasis kepada data desa ini, kita kita buatkan misalkan dengan HP misalkan, sebetulnya dari sisi apa namanya mana yang unggul itu akan bisa mereka nilai gitu dari informannya. Nah, ini kita kolek data ini nanti menjadi data kompilasi begitu ya, untuk dari setiap desa ini untuk masuk ke penentuan apa produk unggulan kawasan begitu. Apakah itu 1 2 3 dan seterusnya begitu. Itu kita bisa lihat nanti peringkatnya begitu ya. Saya kira tetap seperti itu yang terbayang oleh saya begitu Pak, untuk ininya untuk apa namanya pengukuran produk unggulannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita eh, masuk ke pengukuran pendapatan. Nah, sekarang pengukuran pendapatan ini apakah berbasis kepada komoditas, karena kan kita melihat lahan ini yang ininya untuk stratanya begitu, lahan, ataukah kepada ininya, kepada produk unggulannya begitu ya. Nah, ini mohon ini juga, ini apakah menjadi kalau produk unggulan bisa jadi kan dia sudah hilirisasi begitu ya, katakan misalkan oh sudah apa namanya eh, dari sisi apa ya, misalkan ya dari sisi pertanian misalkan kakao ya. Nah, apakah kita lihat dari besaran, dari luas lahannya kah tetap gitu, artinya tetap bersandar kepada komoditas, ataukah dari sisi mungkin ininya ya apa namanya produksi misalkan gitu ya. Nah itu jadi eh, apa namanya pendekatannya yang mana ini Pak, untuk kita masuk ke penentuan siapa yang menjadi responden atau informan dari setiap desa gitu. Monggo Pak Budi. Silakan Pak Budi. Untuk yang menghitung pendapatan per kapita ya. Oke, Iya. baik. Oke, yang pendapatan per kapita ya baik. Jadi sekali lagi Bu Mega, bahwa selama Kepmennya belum dicabut ya, selama Kepmennya belum dicabut, yang namanya RKT itu sebagai pegangannya. Dan itu sudah ditetapkan yang namanya produk unggulan. Walaupun di sana namanya produk unggulan, produk unggulan tapi dalam bentuk raw material tadi ya. Nah, itu makanya kenapa kemudian kita mengacunya pada di sana. Dan itu cara pandangnya di kawasan. Nah, perkara datanya bisa diperoleh dari bawah, dari desa. Dan itu sebagai konfirmasi. Jadi jangan ngomong itu ya, sebagai konfirmasi seperti itu. Nah, kemudian nanti kan ada ground checking juga tuh, ada ground checking untuk yang spasialnya. Monggo nanti dicek lagi. Nah, tapi jangan sampai tadi Bu, bahwa nanti informan Ibu ada satu orang ya, kebetulan saja dia mengusahakan di luar komoditi unggulan, nanti jadinya rame. Nah, jadi ini yang barangkali perlu diinikan. Jadi untuk untuk pegangannya tetap pada RKT yang masih belum dicabut ya. Yang jadi belum dicabut, tapi perlu dicek lagi. Saya kira dari data spasial kita bisa melihatkan bahwa di situ perunggulannya adalah masih dalam bentuk, nah tulisannya masih kelapa sawit. Padahal di situ sudah mungkin TBS-nya atau sudah sampai kepada CPO. Nah, tadi Bu ya, jadi yang diukur Bu Mega saat sekarang adalah yang terkait dengan bahwa pengusahaan saat sekarang produk unggulan. Nah, ini kan tadi bahwa masyarakat tidak ada yang kemudian kepada CPO ya untuk produk unggulan, tapi dia masih pada yang TBS-nya. Jadi sampai di TBS
atau kalau misalkan nanti Ibu misalkan ditelang, yang ada itu baru jagung pipilan, baru gabah atau kelapa bulat. Itu bayangin tuh. Jadi masih dalam bentuk seperti itu. Ya, jadi makanya kemudian harus dibedakan berunggulan yang tadi yang potensi yang akan kita ini kan yang kemudian tadi Ibu harus hitung lagi ya, bukan dalam bentuk raw material, dan yang existing supaya kemudian kita bisa mengatakan bahwa perunggulannya yang di sana jangan lagi disebut kelapa ya, mungkin nanti sudah perlu diinikan ya bahwa di sana gabah misalkan, kemudian juga jagung pipilan dan juga kelapa bulat. Nah, itu yang barangkali supaya kemudian dibedakan kelapa, kemudian padi dan juga jagung. Jadi yang ada saat sekarang dipotret tuh, yang ada saat sekarang. Tapi yang tadi kalau khusus yang mengenai perunggulan yang potensial, silakan dihitung dulu, ini dulu, dianalisis dulu mana kemudian yang yang kira-kira menjadi prioritas 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi tadi pertama kali melihatnya dari kawasan, datanya diperoleh dari ini sebagai konfirmasi dan sebagainya. Demikian Bu. Jadi yang dihitung saat sekarang khusus yang untuk yang pendapatan itu yang existing yang ada sekarang, contohnya kelapa sawit berarti masyarakatnya itu hanya sampai kalau di situ ya adalah dari sisi TBS-nya. Nggak ada masyarakat kemudian dalam bentuk membuat CPO langsung nggak ada. Jadi sampai TBS. Kalau kemudian kakao, barangkali itu masih biji kakao. Jadi itu yang barangkali teman-teman juga perlu diinikan bahwa memang betul yang di sana itu seringkali kemudian membingungkan antara yang di RKT-nya masih bentuknya kalau kita seolah-olah kursus unggulan karena memang belum disebutkan tadi ya sebagai jagung gitu, jagung pipilan kah ataukah dan sebagainya, atau masih dalam tongkol kan dan sebagainya. Itu barangkali Bu Mega, jadi yang kita potret sekarang kan masih existing ya yang untuk yang pendapatan. Sedangkan yang untuk yang beberapa tadi ya yang untuk potensi perunggulan silakan selain yang ada sekarang kemudian apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk hilirisasi maupun juga industrialisasinya. Dan itu tentunya bukan per desa, tapi nanti Ibu datanya dari desa memang iya, tapi kemudian per kawasan saja. Terima kasih Bu Mega dan Pak Lukman. Saya kira nanti kita kalau mau itu mungkin barangkali perlu ngobrol lagi, monggo lah, karena waktunya Jumat juga terbatas. Gitu. Terima kasih Bu Mega dan Pak Lukman. Clear Pak Lukman. Bagaimana Prof? Ya, sudah clear. Ya, Oke, nanti kita clear. diskusi lebih. Iya. Ini Pak Lukman. Ya, Pak Ses, silakan. Ya, Pak Nirwan. Supaya mungkin paling tidak kita berharap mungkin nanti jangan sampai nanti hasil dari penelitian hasil dari kerja kita ini memang nanti bukan melenceng, tapi tidak persis seperti yang diharapkan dengan permintaan dari Bappenas. Kalau yang terkait dengan komoditas atau produk unggulan, saya kira mungkin nanti dilihat aja Bu Prof, kondisinya mana ya. Sebetulnya kalau kami memang pada akhirnya itu kan akan ke produk unggulan, tetapi pada tahap awal memang Pak Menteri masih hanya ingin menginginkan peta komoditas sebetulnya pada tahap awal ini. Tapi nanti mungkin pada endingnya memang seperti yang disampaikan Pak Budi tadi ya, kita mengacu ke produk unggulan. Tetapi yang bagi saya yang sangat penting itu adalah terkait dengan pendapatan per kapita ini. Apakah hanya melihat dari komoditas atau produk unggulan satu itu bisa menggambarkan pendapatan per kapita di satu desa misalnya, yang nanti hanya akan menggambarkan pendapatan per kapita di kabupaten. Saya kurang paham sebetulnya terkait dengan cara mengukurnya juga. Cuma yang terbayang di kami sebetulnya pendapatan per kapita ini adalah pendapatan keseluruhan. Jadi take home pay yang diterima masyarakat itu dalam satu ini, sehingga bisa saja mereka mungkin punya beberapa sumber pemasukan. Bisa jadi satu sumber pemasukan, bisa jadi beberapa sumber pemasukan, tetapi itu yang memang harus terpotret bagi kita. Bahwa misalnya walaupun mungkin nanti modelnya dengan sampling nggak apa-apa, sampel atau informan, terutama mungkin kayaknya kalau pendapatan per kapita mungkin harusnya sampling ya, karena kalau informan mungkin atau di saya nggak tahu, tapi tetap harus ada sampling.
Nah ini yang kita harapkan sebetulnya pendapatan yang dia peroleh secara keseluruhan begitu. Karena ini akan melihat bagaimana nanti intervensi kita terhadap kenaikan pendapatan per kapita pada tahun berikutnya. Jadi misalnya pendapatan keseluruhan dia itu tahun ini hanya misalnya 1 juta per bulan, setelah mungkin kita dari hasil penelitian kita mengembangkan komoditas atau produk unggulan A di sana, nah itu yang justru menjadi kinerja kami, bahwa dengan dikembangkan di sini tahun berikutnya itu terjadi kenaikan pendapatan per kapita. Nah itu yang sebetulnya yang akan dilihat dari Bappenas kepada kami terkait dengan isu pendapatan per kapita di 45 kawasan ini. Nah jadi saya nggak tahu apakah nanti dengan mengambil satu komoditas atau satu produk unggulan itu bisa memotret pendapatan per kapita atau tidak. Saya mungkin barangkali perlu kita diskusikan lebih dalam nantinya. Tapi kepentingan kami adalah melihat bagaimana pendapatan per kapita itu dan bagaimana nanti intervensi kita ke sana supaya terjadi secara nyata pendapatan per kapita itu meningkat di kawasan transmigrasi. Mungkin itu Pak Lukman, terima kasih. Terima kasih Pak Ses. Pak Bu Mega, Lukman, ada izin ini boleh nggak? Pak Pak Lukman, Budi, ya. izin sedikit saja. Pak Ses, bahwa ini yang dihitung itu keseluruhan. Tapi memang pendekatannya bahwa yang kita melihatnya dari masyarakat transmigrasi yang mengusahakan produk unggulan atau komoditas unggulan lah. Jadi itu seperti itu. Tapi yang dihitung semuanya Pak. Jadi selain yang tadi ya, kemudian juga dihitung dari warungan. Kalau dia ada usaha warungan juga tadi dihitung. Kalau tadi dikatakan Mbak ini ada remittance dari luar mana saja juga dihitung. Ada saving juga dihitung dan sebagainya. Jadi semua dihitung. Tapi tadi bahwa yang kita hitung bahwa untuk supaya ini lebih mudahnya yaitu masyarakat migrasi yang mengusahakan komoditas unggulan. Jadi seperti itu. Nah nanti kemudian kalau menghitungnya semua Pak, jadi menghitung semua tadi baik itu dari sisi pendapatan yang unggulan ataupun juga yang non unggulan dan juga tadi sampai ke hutang pun juga dicek supaya sehingga kemudian kita akan bisa mengetahui tadi seperti dikatakan Pak Ses bahwa kita sampai intervensinya apa ke depan. Jadi itu kan bisa dilakukan. Jadi dan itu bukan hanya dari sisi unggulannya bukan hanya pertanian tapi juga yang non pertanian. Tadi juga sudah dikemukakan oleh Prof Mega, kita juga melakukan seperti itu samplingnya lahan usaha certification-nya. Kalau yang satu lagi berdasarkan volume usaha sesuai dengan undang-undang. Jadi tapi ini saya kira Pak Lukman memang tidak bisa ini ya. TikTokan di sini agak susah kadang-kadang kalau di online ya mungkin perlu ketemu kemudian juga setelah kita mungkin barangkali banyak kita ketemu ini mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu mana yang sudah fix gitu nanti sehingga kemudian sebagai bahan bagi Prof Mega dan lain-lain untuk soal nantinya. Demikian dari saya Pak Lukman, Pak Ses, terima kasih. Terima kasih Pak Ses dan Pak Budi. Masih ada lagi yang ingin menanggapi dari kementerian? Mohon izin, apakah dari Pusdatin ada tanggapan? Baik, dari Biro Perencanaan, apakah ada tanggapan? Ataupun dari Ditjen PPK Trans, apakah ada tanggapan yang melakukan kegiatan intra? Izin Mbak Yuli, suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Ya, izin menyampaikan beberapa hal tadi menyambung dari yang sudah disampaikan sebelumnya terkait ini kan Mas, ini kan tadi saya mengikuti dari awal itu dalam rangka menghitung pendapatan per kapita. Nah, artinya ini nanti apakah akan dikaitkan dengan tadi
karena tiba-tiba kita di judul di Zoom-nya ini kan untuk penentuan eh, apa namanya pemutakhiran data komoditas unggulan ya. Nah, nanti tadi sudah disebutkan beberapa metode dalam pengambilan sampelnya. Apakah nanti itu cara menentukan batas bawah atasnya itu bagaimana? Apakah survei dari BPS atau bagaimana? Karena kita kan kawasan itu eh, delineasinya berbeda dengan yang administratif yang data yang sudah ada. Nah, itu yang pertama, cara menentukan standar bawah dan atas, sedang, tinggi, seperti itu. Nah, yang kedua, pendapatan per kapita ini berarti dikaitkan dengan komoditas unggulan. Nah, komoditas unggulan, basic dasar komoditas unggulan ini artinya kita mengambil apakah dari RKT, ini saya pertanyakan dari RKT atau menghitung kembali seperti itu, menentukan kembali atau bagaimana. Nah, yang ketiga kemarin kan ada penyusunan juknis rentek apa namanya di PPMT tadi yang Pak Sugeng sampaikan. Nah, itu kaitannya kemarin juga setelah dijelaskan tata cara apa namanya step-stepnya dan hasil keluarannya. Nah, di sana kan ada analisa produksi dan lain sebagainya. Nah, ini mengkaitkan antara juknis yang kemarin dengan hasil ini karena justru juga ada penentuan komoditas unggulan, produk unggulan. Nah, ini apakah ada keterkaitan dengan yang sekarang kita bahas? Nah, ini kan tadi judulnya dalam pemutakhiran ya, pemutakhiran artinya updating seperti itu. Itu saja Mbak yang ingin saya diskusikan. Terima kasih. Baik, dari direktorat lain di lingkungan PMT, apakah ada masukan? Ya, baik. Bila ini mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan Mbak Mila dari Ditjen PPK Trans yang juga menghitung pendapatan kegiatan Intrans sebagai PIC Intrans. Terima kasih. Bagaimana Prof. Mega? Iya, Mau merespon atau boleh. saya? Silakan. Kalau untuk penentuan batas bawah, silakan. Iya, sebetulnya tadi kami masih ini ya Bu Mila masih menyampaikan berbagai alternatif dan tetapi hasil dari diskusi kita hari ini nampaknya lebih mengarah pada alternatif yang ketiga yang terakhir disampaikan oleh Prof. Megawati, bagaimana kita membangun kerangka sampling di apa di kawasan, kemudian menentukan siapa saja respondennya di tingkat desa, di mana untuk kriteria respondennya ini harus mempertimbangkan tadi ya stratifikasi eh, atas, menengah, dan bawah. Dan atas, menengah, bawahnya ini yang bisa kita gunakan kriterianya itu adalah terkait dengan kepemilikan lahan pertanian. Kita bisa menentukan lapisan atas misalkan di atas 2 hektar, kemudian yang menengah 0,5 sampai 2 hektar, kemudian yang bawah di bawah 0,5 hektar. Begitupun dengan yang non pertaniannya nanti kita tentukan kriteria atas, bawah, dan menengahnya itu berdasarkan skala usaha atau bisnis yang digeluti oleh masyarakat. Mungkin itu Bu Profesor Mega, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan kembali. Iya, mungkin balik lagi ke tadi ya bahwa apa namanya ini pemutakhiran kalau di judul kegiatannya pemutakhiran gitu ya. Jadi kita mencoba mengupdate yang ada sekarang kan komoditas ya itu. Nah, ternyata tadi ada poin of view yang agak berbeda begitu ya. Walaupun tadi Pak Ses juga sudah menekankan bahwa sekarang kita fokus ke komoditas. Jadi apa yang ada sekarang ya kita coba cek di lapang seperti apa itu ya. Kemudian kita update begitu ya. Kalau memang ternyata berbeda, mungkin dua hal ya. Artinya kalau dari apa namanya Pak Budi tadi ya, kita coba lihat possibility-nya ya bahwa kita akan ke
produk unggulan gitu ya. Kita lihat nanti possibility-nya. Tapi untuk komoditas sendiri apa yang sudah ada sekarang kita coba ini kita mutakhirkan gitu. Betul tidak bahwa memang komoditas di sana itu adalah padi misalkan ya. Kita konfirmasi dan itu akan nanti juga eh, apa kita validasi dengan spasialnya begitu ya. Nah, itu kemudian yang ketiga tadi mohon maaf saya agak ini tadi Miss. Yang ketiga itu soal juknis, Bu. Mungkin Bu Yuli Oh, kali ya nah, iya. yang bisa menjelaskan. Izin, kalau terkait juknis memang sedang disusun juga oleh Direktorat Perencanaan Teknis, tapi namun kegiatan ini lebih kepada kegiatan turun lapang potensi desa untuk memutakhirkan misalnya produk unggulannya yang sebelumnya ditetapkan dalam Sipukat, misalnya adalah padi, nanti kita mutakhirkan lagi apakah benar saat turun lapang itu adalah padi. Nah, memang di sini ada Direktorat Perencanaan Teknis sedang melakukan kegiatan juga terkait pemutakhiran terkait juknis, penyusunan juknis. Salah satu narasumbernya adalah Pak Sugeng juga. Mungkin di sini bisa sebagai masukan, tapi karena ini kegiatannya sama-sama sedang berjalan, jadi mungkin dari IPB-nya juga ada acuan bagaimana menentukan suatu produk unggulan, menentukan ternyata produk unggulan di kawasan tertentu misalnya adalah padi, seperti itu. Mungkin nanti kami bisa di-share ya juknisnya ya Bu Yuli ya. Mungkin di sini Bu Diah bisa menyampaikan terkait juknis. Bu Bu Mega, saya sudah share substansinya kepada Pak Lukman. Jadi substansi apa yang sudah saya sebutkan tadi ada 5 bidang, yang 4 bidang itu, lalu satu lagi yang lintas bidang. Sudah saya share di Pak Lukman, Bu Mega. Jadi monggo nanti dicermati saja, dicermati. Tapi tadi ya beberapa, tidak harus semuanya ya tadi yang saya katakan. Ada beberapa yang sudah dicoret dan sebagainya, nggak usah diulang lagi. Tapi ini sebagai kisi-kisi, nanti mana yang perlu, oh ini yang belum masuk, silakan dimasukkan. Itu saja Bu Mega. Jadi sudah saya sampaikan. Monggo nanti dicermati lagi Bu. Terima kasih Bu Mega, Pak Lukman. Barangkali kita bisa ketemu ya Pak Budi ya di Bogor di kampus Ya, nanti ya. Kita di bisa Bogor aja lah. ya. Ya, Ya, oke, kita jadwalkan untuk pertemuan lanjutan begitu. ya, silakan Bu. Monggo, silakan Bu. Izin kalau terkait juknis itu lebih kepada juknis penyusunan dokumen perencanaan teknis. Namun mungkin bisa bermanfaat juga pada kegiatan pemuktahiran data Podes. Namun sama-sama berjalan kegiatan ini, juknisnya juga sedang disusun. Jadi ya bisa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng sebagai kisi-kisi bisa dicuplik sebagian seperti itu karena memang sama-sama berjalan belum ditetapkan. Baik, Bu Yuli. Ada lagi nggak Bu Yuli dari teman-teman kementerian? Di sini ada tenaga ahli dari Direktorat Jenderal PMT Pak Dodi. Pak Dodi juga mengikuti 2 Zoom ya. Sekarang juga ada Zoom pembahasan DJA. Apakah Pak Dodi sudah bergabung, Pak Dodi? Izin. Dia bagaimana Pak Dodi? Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, karena memang sedang sama-sama mengikuti 2 Zoom, jadi Pak Dodi belum bisa berkesempatan. Apakah dari bagian kedua lain di lingkungan Ditjen PEPMT ada yang ingin menyampaikan masukan dari Biro Perencanaan, dari Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, khususnya terkait yang BPS itu aplikasi romantik, apakah ada masukan terkait satu data, satu Indonesia? Di sini ada Pak Sudanar sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, apakah ada masukan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Ya, mohon izin. Dengar ya. Saya Anugrah dari Pusdatin, Bu Yuli. Kaitannya sama Zoom hari ini ya. Kalau dari pandangan teman-teman di Pusdatin sih, yang pertama terkait pendapatan per kapita ya. Ada kekhawatiran kacamata dari luar instansi Kementerian Transmigrasi sih lebih tepatnya ya, melihat di transmigrasi ada dua data pendapatan per kapita yang khawatir nilainya akan berbeda antara yang dihasilkan di dalam Intrans dan yang akan dihasilkan dalam pemutakhirannya teman-teman di PMT ini. Terus yang kedua kaitannya sama kegiatan romantik ya, seperti yang pernah dibicarakan terdahulu. Romantik kan merupakan kegiatan yang diwajibkan dari teman-teman BPS, di mana ketika adanya kegiatan statistik, termasuk pemutakhiran ini, sebelum turun ke lapangan, diharuskan untuk memberikan isian dalam form yang tersedia untuk kaitannya akan mendapatkan rekomendasi statistik dan pandangan metodologi serta hal lainnya yang mungkin dari teman-teman BPS berkhawatir adanya data yang dihasilkan yang menyebabkan yang menyebabkan data tersebut adanya duplikasi, sehingga kaitannya sama Kepresnya Satu Data Indonesia yang dimana BPS sebagai pembinanya, BPS sebagai pembinanya ya mereka punya tugas dan fungsinya untuk menjaga keharmonisan data sama duplikasi data. Mungkin itu dari kami dari Pusdatin. Sekian Bu Yuli, terima kasih. Ya, bagaimana Bu Yuli? Eh, eh, yang merespon Bu Yuli atau kami? Untuk yang romantik ya, tadi pertanyaan Pak Anugrah, memang di awal itu Bu Yuli menyampaikan ada dokumen yang harus dilengkapi ya, dokumen romantik ini, dan dari IPB sudah pernah menyusun draftnya dan sudah disampaikan. Namun memang itu parameter yang sebelum-sebelumnya gitu. Sementara kan parameter yang akan digunakan dalam kegiatan ini berkembang ya, sesuai dengan diskusi yang dilakukan. Dan apakah nanti dokumen yang sudah pernah kami susun sebelumnya itu perlu disesuaikan kembali atau seperti apa? Kemudian yang pertama terkait dengan potensi dualisme data atau duplikasi data antara Intrans dan pemutakhiran, mungkin Bu Yuli bisa merespon ya. Mungkin itu Pak Anugrah. Kemudian terkait aplikasi romantik, ya, kami juga telah menyampaikan ke IPB untuk supaya mengisi, dan saat ini IPB juga sedang menyesuaikan terhadap parameter-parameter dari hasil diskusi dan akan segera ditindaklanjuti. Untuk akunnya sedang kami proses juga, akan kami proses, serta nanti kalau kami diinfokan oleh Pusdatin akan ada ini bimbingan oleh BPS-nya sendiri, seperti itu.
akan ada bimbingan terkait bagaimana penyusunan pengisian aplikasi romantik. Nah, seperti itu. Terima kasih. Izin Pak Lukman tentang duplikasi data. Ya, Pak Budi. Jadi Pak Anugrah, kami dari pihak Intrans juga sudah dengan Pak Lukman ini dan Bu Mega ini sudah memberikan kuesionernya, juga cara pengambilan datanya, serta kemudian jumlah sampelnya dan sebagainya sudah diberikan kepada Pak Lukman. Jadi tadi supaya jangan sampai kemudian antara dari pihak ini satu instansi loh ya, satu instansi kemudian berbeda untuk pengukurannya. Jadi ini sama ya. Jadi makanya kemudian dicarilah titik tengahnya di mana dan sebagainya. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh pihak Intrans maupun juga pihak itu. Dan tadi ya mengenai sampling datanya, teknik samplingnya, itu yang dikemukakan oleh Bu Mega itu adalah merupakan juga dari kami hampir sama saja. Kita menggunakannya namanya Cluster Stratified Proportional Purposive Sampling. Sama saja itu namanya multi-stage sampling ya, karena tadi beberapa sampling. Jadi itu nama umumnya namanya multi-stage, tapi kalau secara detailnya namanya Cluster Stratified Proportional Purposive, sama saja, sehingga kemudian tadi kita tidak jangan sampai kemudian dari instansi yang sama, Kementerian walaupun dari PB, tapi ini kemudian sama-sama produknya sama. Jadi nanti jangan sampai terjadi dua ini sehingga nah tapi tadi sangat kalau ada beberapa ini juga nggak apa-apa, tadi yang dikemukakan oleh Mas Agri di awal ya, bahwa mau menghitung dari produksi ya silakan, tapi kemudian tadi ada permasalahan tentang kesahihan datanya dan sebagainya. Jadi inilah kemudian kita mencari solusi di sini dalam diskusi ini supaya kemudian sama-sama memperoleh data yang sama. Dan di Intrans ini Mas Anugrah tahun 2025 ini hanya 15 kawasan. Kalau yang ini kan 45 kawasan. Nah, ini kan sangat sayang ya kalau ada satu. Dan sebenarnya ini bukan hanya untuk Intrans, tapi juga untuk yang desain PMT khususnya untuk IKU tentang tingkat pendapatan. Jadi ini kalau Intrans ini hanya satu ini saja Pak Mas Lukman, Pak Anugrah, satu peubah atau satu variabel yaitu tingkat pendapatan. Karena kita ada 12 peubah, jadi kita ini dalam rangka sebenarnya supaya nanti kalau ini sama dan sebagainya. Juga demikian juga dengan yang di tempatnya Pak Gofal, saya kira ya di tempatnya Pak Gofal ini dalam rangka IKU nomor berapa tuh? 2 atau berapa lah. Jadi ini kira-kira supaya bahwa kami antara IPB dengan Intrans juga kemudian sama ya, supaya kemudian jangan sampai dari satu instansi yang sama Kementerian tapi produknya berbeda. Demikian, maka kemudian ada diskusi seperti ini dalam rangka untuk penyatuan supaya kemudian kira-kira bagaimana supaya kemudian dua-duanya memiliki metodologi yang sama dan sebagainya, sehingga hasilnya akan bermanfaat baik dari IPB, dari Intrans dan sebagainya akan bermanfaat. Demikian Pak Lukman, Pak Anugrah, saya kira ini diskusi yang sangat membangun dan kita selalu secara terus mudah-mudahan nanti tadi dikatakan Bu Mega, mudah-mudahan kita akan ketemu di Bogor untuk membahas lebih detailnya seperti apa. Terima kasih Pak Anugrah dan Pak Lukman. Terima kasih Pak Budi, Pak Anugrah tadi sudah memberikan masukan ya kepada kami. Ibu Yuli, apakah sudah semua ini bagian bidang dari kementerian? Sementara sini sudah semua ya? menyampaikan dan ingin menambahkan juga, jadi kegiatan pemutahiran data PODES ini tidak hanya mengukur tingkat pendapatan, tapi juga untuk potensi desa, baik dari segi pengembangan produk unggulan, pemasaran, investasi, dan pemberdayaan masyarakat. Tapi khususnya memang untuk menjawab terkait IKU pendapatan, seperti itu. Izin, dari sini sudah menyampaikan semuanya. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau masukan dari bagian lainnya? Izin Mbak Yuri. Ya, izin, ya silakan Pak Sudanar sebagai Kepala Pusdatin, silakan bila ingin menyampaikan. Ya, terima kasih. Jadi tadi kan ada potensi berarti ya, potensi di seluruh desa di kawasan berarti ya. Nah, mungkin kita potensi apakah saja yang yang akan dimutakhirkan ya, dan kalau mutakhir kan berarti ada data dasar ya. Nah, data dasarnya dari mana, atau ya ini sharing aja, bukan itu, tapi kami apakah nantinya juga kemajuan desa kan ada di indeks desa ya.
apa hubungan dengan indeks desa gitu. Dan satu lagi nanti hasilnya akan diinput di mana gitu, Mbak Yuli. Sekian mungkin. Masih. Baik, apakah izin terkait pertanyaan tersebut dari kami, data awalnya mungkin bisa berdasarkan Sipukat ataupun data RKT sebelumnya. Namun di sini terkait metodologi tadi sudah disampaikan dan outputnya itu berupa tematik dan berupa laporan. Mungkin di sini bisa ditambahkan oleh IPB terkait pertanyaan Pak Sudanar. Iya, memang betul data dasar yang kami gunakan itu yang dari Sipukat, Mbak Yuli, Bu Yuli, dan Pak Sudanar ya. Dan itu yang menjadi data dasar kami bahwa kawasan tersebut itu komoditas unggulannya apa, dan selanjutnya kami lihat di tingkat desanya seperti apa existingnya begitu. Mungkin itu Bu Yuli ya yang bisa kami respon. Baik, di sini apakah Pak Dodi sudah tersambung? Izin Pak Dodi. Baik, bila tidak ada bagian lainnya yang ingin memberikan masukan untuk ini, sementara dari Kementerian Transmigrasi cukup Pak Lukman. Ya. Iya. Baik, Bu Yuli, terima kasih banyak sudah memfasilitasi diskusi hari ini ya. Alhamdulillah ada beberapa masukan dan ada beberapa poin yang membuat lebih clear lagi gitu ya aktivitas yang akan dilakukan pada kegiatan pemutakhiran PODES ini. Dan dari apa yang sudah kami sampaikan, mulai dari parameter sebanyak 128, kemudian parameter pendapatan per kapita dengan cara untuk mendapatkan sampelnya di tingkat desa, juga sudah kami sampaikan beberapa alternatif, dan nampaknya kita mengarah ke alternatif yang ketiga tadi ya yang disampaikan oleh Prof. Megawati. Dan mungkin supaya lebih jelas lagi gitu ya, lebih pasti lagi dan lebih clear lagi data-data apa yang bisa digunakan untuk kegiatan ini, bisa kita agendakan mungkin pada hari atau waktu yang bisa kita sepakati bersama gitu. Kebetulan tadi ada obrolan mau ada pertemuan offline dengan Pak Budi, mungkin bisa di Bogor Pak Budi, supaya tidak ada ini apa tadi yang disampaikan Pak Anugrah, tidak ada duplikasi data gitu. Nanti bisa kita agendakan pertemuan offline-nya di FEMA mungkin. Mungkin itu Bu Yuli, nampaknya masih ada penyesuaian kembali ya, dan harapannya sih segera nanti parameter yang ingin digunakan bisa clear supaya tahapan berikutnya bisa kami lakukan, karena rencana kami itu adalah membuat instrumen digitalnya gitu dari semua pertanyaannya ini untuk nanti digunakan di lapangan. Mungkin itu ya Bu Yuli. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof, mau menambahkan? Wabarakatuh. Silakan Bu Prof. Cukup ya? Oh iya, cukup. Cukup Ya, ya. nanti kita Ya. lanjuti untuk pertemuan berikutnya, nanti kita sepakati saja lewat Ya. Bu Yuli ya. Ya, Ya, terima kasih Bapak Ibu. kasih. Baik, sekian rapat hari ini. Nanti akan diagendakan rapat berikutnya. Mudah-mudahan sudah final terkait parameternya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.